Untuk kurva permintaan dari hiperbola, jadi untuk kurva permintaan itu bisa parabola dan bisa hiperbola. Eh, Dia eh, prinsipnya tetap sama ya, dia menurun. Seperti ini, seperti ini. Kuadran pertama dan kuadran ketiga. Ya. Nah, ini contoh soal untuk kurva permintaan dengan dalam bentuk kurva hiperbola. Suaranya hilang. Enggak ah, suara saya masih di sini. Hmm, enggak ada apa-apain kok. Ya ya. Eh, kan contoh 66. Ini apa ya? Slow down ya ininya. Not responding. Jadi tadi putus. Kurva contoh 66 modul nomor berapa? Halaman berapa? Nah, untuk hiperbola dia dengan rumus X dalam kurung X kurang H kali dalam kurung Y dikurang K sama dengan C. Coba dilihat lagi. Coba dilihat lagi persamaan hiperbola yang sebelumnya. Nah, dengan X kurang H dengan persamaan ini dari fungsi permintaan yang diberikan ini QP kurang 10P kurang 12Q tambah 100 sama dengan 0. Di mana P-nya itu lebih kecil dari 10 dan Q-nya itu lebih kecil dari 81/3. Nah, dari kurva permintaan ini dibawa ke bentuk umum hiperbola. QP kurang 10P kurang 12Q tambah 100 sama dengan 0. Kemudian dari sini kita cari akar bersama. Sorry, bukan. Berarti ini ada QP, ada P, ada Q, bisa dimasukkan dalam persamaan. Ini persamaan hiperbola ya harusnya. Berarti ini Q kurang H dan P kurang K kalau untuk kurva permintaan. Kalau UAS nggak ada gambar kayaknya. Tapi gambar ini membantu memahami pelajaran kan. Nah, ini coba diganti aja ini Q. Eh,
penawaran non-linear ya? Enggak. Jadi langsung ingat aja kalau penawaran itu naik ke atas. Hmm, ini sih kayaknya belum pasti nih kayaknya. Tapi kira-kira begini bentuknya, seperti ini. Dan untuk kurva permintaan karena dia linear ya. Jadi langsung dimasukin aja misalnya untuk berpotongan dengan sumbu P berarti Q-nya 0, P-nya ini berarti dapat 16/2, 8. Kemudian kalau berpotongan di sumbu sumbu Q ini P-nya sama dengan 0, maka dapat Q-nya itu 16. Seperti ini, langsung ditarik garis lurus. Gampang. Ya, untuk Tuton itu udah sampai non-linear atau sampai mana? Sampai modul berapa ya? Itu Tutonnya pakai video ya toh? Atau gimana sih? Saya nggak tahu. Ya, jadi tugas-tugas dan soal-soal. Oh, tulisan ya? Inisiasi apa lagi itu? Ya, karena mungkin sih, tapi gambar ini memahami ya. Nah, kita contoh ya 6, 10, lihat berapa harga dan jumlah keseimbangan dari fungsi penawaran dan permintaan ya. Oke. Ya, harusnya udah berapa kali, jadi lebih ngerti ya. Oke, saya nggak mau lama-lama. Waktunya juga nih. QS P kuadrat tambah 2P kurang 2, QD sama dengan minus P kuadrat tambah 10. Nah, keseimbangan dapat QS sama dengan QD, maka masukin dalam rumus. Ini bisa dilihat. Nah, hasilnya ini masih gampang ya. P tambah 3 kali P kurang 2 sama dengan 0. Yang negatif tidak dipakai, yang positifnya dipakai, ini 2. Maka dari dapat P2, kayaknya kalau soal, ya sebenarnya latihan soal lebih memahami kan. Kalau kita paham, kita lebih bisa menjawab. Jadi nggak ada salahnya sih mau ngerjain soal yang mana. Ya, kita harus persiapan untuk ini dong, persiapan untuk ujian. Seharusnya sih pilihan ganda ya, kayaknya. Nah, kalau kita lebih paham, otomatis persiapannya lebih baik, terus hasilnya mungkin pasti, bukan mungkin, pasti lebih bagus. Nah, dari P-nya sama dengan 2, maka dapat Q-nya sama dengan 6. Dengan masukkan persamaan ya. Ini saya udah jabarin nih. Maka dapat jumlah keseimbangannya P dan jumlahnya keseimbangan P dan harga P dan jumlah 6. Tapi contoh di gambar di modul itu salah ya. Iya, ini waktu juga. Saya juga kita juga harus cuma berapa kali pertemuan harus bisa menyelesaikan sampai berapa modul ya. Nah, pokoknya itu di modul QD-nya itu bukan P kuadrat. Harusnya P kuadrat parabola ya. Berarti gambarnya harusnya lebih rumit lagi. Cuman di modul dia pakai linear gitu. Ini saya agak turun nih. QD dapat diketahui 16 kurang P kuadrat.